إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ayat suruhan Allah untuk bersalawat kepada baginda Muhammad yang dimulai oleh Allah itu sendiri itu jatuh di bulan Sya'ban. Maka kita sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyaklah kita membaca salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi santai baca salawat, lagi kadadagawian membaca salawat. Salawat ini adalah papikat seluruh keberhasilan yang hendak kita capai. Papikat keberhasilan apapun adalah salawat. Papikat, tahu papikat pian lah? Orang Jawa tuh apa bahasanya papikat tuh? Jimat. Ya bukan, ya semodel kayak jimat itulah, tapi lain jimat itulah. Papikat itu supaya orang itu tertarik. Jadi untuk tertarik, ketertarikan, keberhasilan apapun, sumber ketertarikan itu ada di dalam salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak berhasil, papikatnya itu adalah salawat. Hendak berhasil dalam urusan apapun, mendidik anak, dalam urusan berdagang, dalam urusan usaha, dalam urusan apapun itu, dunia wal akhirah, papikatnya adalah salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita dimuliakan oleh Allah, papikatnya pun adalah baginda kita Muhammad, memperbanyak membaca salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rajab syahrullah wa Sya'ban Sya'ban itu di dalam kitab Al-Ghunniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, laha khamsatu ahruf, ada 5 huruf. Sya'ban, shin, ain, ba, alif, dan nun. Shin itu daripada asyaraf, kemuliaan. Kemuliaan Allah ada di bulan Sya'ban. Ketika kita perhatian lawan bulan Sya'ban, memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidil Aqwan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kayak pada mulia, sedangkan mulut kita mengucapkan salawat kepada orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan itu akan kita dapat apabila kita memperbanyak membaca salawat kepada yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pantulan kemuliaan itu dari baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini mulia. Kemuliaannya tahulah 10 rahmat yang kita dapat. Itu kemuliaannya. Kenapa? Pantulan daripada kemuliaan baginda Muhammad. Sya'ban, shin, asyaraf. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pimpinan Thariqah Al-Qadiriyah, guru barzakhnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang beliau memberikan baju jubahnya. Sekalipun jaraknya 500 tahunan, tapi guru barzakh, ada guru barzakh itu. Di kota Hadramaut itu pun ada juga guru barzakhnya daripada Al-Habib Ahmad Muhdar. Ternyata Parak Dauan situ juga guru barzakhnya. Datang merajari. Itu emang ada. Terus huruf yang kedua Sya'ban, ain. Ain ini Sya'ban, jar ulama atau jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ain ini adalah al-inayah, pertolongan daripada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang kedua, ain al-ulu, tinggi pangkat. Ada 2, al-ulu wal inayah. Apabila seseorang hendak tinggi pangkatnya, maka berusahalah di bulan Sya'ban memperbanyak membaca salawat kepada orang yang ditinggikan makomnya sampai bertemu ke atas oleh Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggi benar makom beliau. Makomnya sampai bertemu dengan Allah secara yaqadhah. Dan itu kadakawa, kayak apa kadakawa. Itu sudah karena
yang mengisrakan dan memi'rajkan itu adalah Allah. Itu keluar daripada secara akal kita. Apabila kita hendak mendapatkan pangkat tinggi, maka di bulan Sya'ban kita berselawat kepada orang yang ditinggikan oleh Allah pangkatnya, yaitu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada bertambah pangkat apabila kita membaca 1 kali selawat, maka dapat 10 rahmat. 2 kali 20 rahmat. Umumnya 100 kali, Bang. 1000. La ilaha illallah. Tapi orang itu akan jauh daripada keberkahan salawat apabila merasa di dalam hatinya berjasa kepada baginda Muhammad. Ini penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Inya merasa inya telah bersalawat kepada baginda Muhammad. Inya merasa inya berjasa lawan baginda Muhammad. Padahal kada. Sayyidina Muhammad yang berjasa kepada orang yang bersalawat. Sayyidina Muhammad biar kali dapat salawat kita sudah dapat salawat daripada Allah. Cukup sudah. Yang bersalawat para malaikat-malaikat setiap hari itu baca salawat kepada baginda Muhammad. Salawat kita, Bang, bukan kita yang berjasa kepada baginda Muhammad. Apabila kita merasa kita berjasa kepada baginda Muhammad ketika membaca salawat, akan hilang keberkahan salawat tersebut. Sekalipun diterima di sisi Allah, keberkahannya akan hilang. Jadi jangan sampai kita merasa berjasa kepada baginda Muhammad. Itu yang kedua, ain al-ulu, ketinggian pangkat. Sya'ban, ba itu jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-bir, kebaikan Allah. Orang yang paling baik dan orang yang paling banyak diberikan kebaikan di dunia wal akhirah huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berselawat kepada baginda Muhammad di bulan Sya'ban, kepada orang yang paling baik, kepada orang yang diberikan paling baik dan terbaik, apa aja lawan Sayyidina Muhammad itu pasti yang baik dan yang terbaik. Kita berselawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berjasa Sayyidina Muhammad. Makanya hadiah terbesar di bulan Sya'ban, mulut mudah berselawat kepada baginda Muhammad. Di bulan Sya'ban apa hadiah terbesar aja? Duit kan ada. Oh dapat undian aja. Biasa ya. Oh dapat hadiah mobil biasa aja. Oh dapat hadiah rumah biasa aja. Hadiah terbesar, hadiah paling berharga dunia wal akhirah di bulannya Sayyidina Muhammad, mulut kita mudah berselawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak masuk baca salawat, hendak keluar baca salawat. Siapa yang membaca Ya Rabbi salli ala Muhammad wabtah minal khairi kulla mughlaq. Siapa yang membaca itu 1 kali kah atau 3 kali kah, hendak keluar rumah, Allah Ta'ala bukakan pintu kebaikan-kebaikan Allah berkat salawat kepada baginda Muhammad. Yang asalnya Allah Ta'ala tutup pintu rezeki, berkat ini baca salawat tadi Allah Ta'ala akan bukakan pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu macam-macam. Asalnya hendak kecelakaan, kada jadi kecelakaan. Atau kecelakaan juga, tapi ini aman-aman aja. Kadanya kebaikan itu dapat duit aja, Pak, nggak ada. La ilaha illallah Muhammad. Asalnya hendak kecelakaan parah, sakalnya balah aja bannya. Itu kebaikan Allah juga, ngarannya. Tuh udah hancur lalu mengganti berapa ratus juta. Itu kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Ya Rabbi shalli ala Muhammad wabtah minal khairi kulla mughlaq. Itu hafal berataan itu. Waftah minal, engkau tulis di rumah, tulis. Hendak keluar baca salawat dulu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengamalkan sunnah. Hendak keluar rumah apa ada wiridannya, ada bacaannya. La ilaha illallah. Sya'ban, habis apa? Ba itu kebaikan-kebaikan Allah. Salah satu kebaikan Allah ya tadi, mulut kita dipermudah membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sya'ban, alif. Alif itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ulfah, kelembutan Allah. Kita apabila kita orang yang paling lembut adalah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadada di muka bumi orang yang paling lembut, selembut-lembutnya seperti kelembutannya baginda Muhammad terhadap umat beliau, umat baginda Muhammad. Nabi yang paling lembut sudah. Bahkan ketika beliau merasakan sakitnya sakaratul maut, wahai malakal maut, kayak inikah rasanya sakaratul maut? Nabi dia merasakan kesakitan. Amun nang kayak itu ini kayak apa punya umatku kena sakaratul maut? Pasti sakit. Tapi saking lembutnya baginda Muhammad lawan kita, berapa persen? Hampir 70 lebih persenannya Allah Ta'ala kurangi rasa sakit sakaratul maut untuk seluruh umat beliau. Berkat siapa? Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lembut benar. Oh, kada hendak langsung masuk surga, menghadangi di sebelah di jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa? Ya Rabb disallim. Ya Allah selamatkan ya Allah. Setiap kali melangkah umatnya ya Allah salim. Kira-kira itulah. Kira-kira mun kita yakin doa para aulia itu kabul, kayak apa doa baginda Muhammad salim, ya Allah selamatkan umat ulun ya Allah. Oh, ini mesti kabul ini, kita yakin dengan doa baginda Muhammad. Makanya aku kena jasidin gasan di hari kiamat aja kena doa satu yang dikabulkan, yaitu syafaat gasan umat beliau. Sampai satu daripada umat beliau kada ada lagi yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kelembutan baginda Muhammad. Sebenarnya kita banyak bersalawat kepada baginda Muhammad, kita pun akan mendapatkan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Sya'ban, nun. Nun itu adalah an-nur. Apabila sahibun nur, wan nurul awwaliyah, khalaqallahu qabla al-asya, nuru nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh cahaya-cahaya yang di muka bumi ini adalah itu hanya sekedar secuil, kecilnya daripada percikan nur baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bujur-bujur bersalawat kepada baginda Muhammad, fa inna salataka alayya nurun yaumal qiyamah, karena bahwasanya salawat engkau kepada aku itu adalah cahaya kena di hari kiamat. Hendak menyeberang Shiratal Mustaqim ada cahaya, ini nyaman. Kita tuh mati lampu kayak apa kabar? Kemana berjalan? Ngalih kalau lamunnya ada cahaya, cahaya hidayah, cahaya istiqomah, cahaya ikhlas. Kita hendak menuju kepada ikhlas, tapi kada ada cahayanya, kada bakalan dapat. Dengan apa itu berataan? Al-ilmu nurun. Ilmu yang menyampaikan kepada cahaya ikhlas, ilmu yang menyampaikan kepada cahaya istiqomah, ilmu yang akan membawa kita kepada cahaya al-hidayah. Ilmu pun yang akan membawa kita kepada cahaya husnul khatimah. Mudahan kita berataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa lutfin afiyah, dipanjangkan umur kita insyaallah dalam sehat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sya'ban. Maka kemuliaan akan kita dapatkan, pangkat tinggi akan kita dapatkan, kebaikan Allah akan kita dapatkan, kelembutan Allah akan kita dapatkan, nur daripada Allah, cahaya daripada Allah akan meliputi kehidupan kita menuju kepada nur, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan membawa kita kepada yang menciptakan itu nur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, lalu kenapa jadi ulun awalakan ini majelis? Karena kita beberapa hari lagi kita akan melaksanakan yang ngarannya ibadah di malam nisfu Sya'ban. Kena menyeka Selasa yang akan datang itu sudah lewat. Nah, jadi kita kada bapak. Nah, kita awalakan di sini. Jadi malam nisfu Sya'ban itu kena sembahyang maghrib menyekau berjamaah. Habis sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang sunat dia, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Habis sembahyang tasbih baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Karena mungkin ada yang memimpin guru-guru di sini, apa niatnya itu dipimpin karena. Tapi ada yang harus disampaikan.
Amaliyah sebenarnya yang paling berharga dan yang paling dicintai oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Beribadah itu nyaman, hendak baca salawat semalaman kawa, maka yang beton kawan wal apa bahasa Jawanya kawal tuh, konco itu kah, konco itu kah, kawal baca tasbih sudah tuntung kah aja. Wah, berapa itu? Berapa? 2375 ya lah. Ya, sudah tentu kah belum kah? Wah, rasa iya penuntungnya sudah, rasa iya iyanya sudah. Isuk anulah, jangan kada puasa isuk lah. Wah, tapi yang paling berharga, yang paling hebat itu adalah meninggalkan maksiat. Jadi malam itu, malam nisfu Sya'ban, jangan bermaksiat zahir dan batin. Zahir dan batin kita jangan bermaksiat. Hati jangan merasa ahli ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan merasa beribadah. Jangan sombong. Jangan benci lawan umat baginda Muhammad. Engkau tutup aja TV dulu. Rame lagi debat dulu aja. Kadu sombong. Malam itu kadu usah. Mencaci maki orang aja kena. Kadu usah. Pokoknya tutup. Ya pokoknya doakan muslimin wal muslimat, sudah selesai. Malam itu jangan membuka HP, jangan membuka TV yang punya kawa. Punya kawa atau yang penting-pentingnya aja. Kau usah membuka YouTube, kau usah membuka Facebook, kau usah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi itu paling berharga, paling mulia meninggalkan maksiat. Maksiat yang zahir mungkin nyaman aja, tapi maksiat hati, maksiat hati jangan sampai kita bermaksiat hati kita jangan sampai benci lawan umat baginda Muhammad, jangan sampai hasud lawan umat baginda Muhammad, jangan menggibah umat baginda Muhammad, jangan merendahkan hati kita, merendahkan siapa yang direndahkan, umat baginda Muhammad. Jangan. Malam hari itu kita bersihkan, kita ampuni seberatan orang yang bersalah lawan kita. Kita doakan mudahan mereka masuk ke dalam surga Allah. Itu aja sudah. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Itu yang paling penting. Satu malam punya kau jangan berguringan. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu malam mustajab. Malam mustajab. Berdoa di sana. Berdoa minta keselamatan dunia wal akhirah. Itulah. Nah itu malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita kawal menggunakan dalam keadaan beribadah, meninggalkan maksiat, ya. Nah, untuk sangu di bulan Di bulan Ramadan, dan mulai malam esok, jangan Ramadan aja. Mulai malam esok atau malam besok. Kenapa? Ini hadiah. Karena ulun sayang lawan bian. Hadiah. Membaca Yasin jangan absen setiap malam. Siapa yang baca Yasin di malam hari, pagi-paginya sudah habis dosanya. Habis dosanya. Baca Yasin itu satu mata aja. Kada lawas apa? Menggoreng nih. Lawas bawa pandiran. Baca Yasinul Quranil Hakim sampai habis. Dihalusi lagi. Man qara'a ayatul kursi ba'da kulli salatin maktubatin, setelah sembahyang 5 waktu. Sudah tahu ilmunya dapat pahalanya. Karena kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun atuqbalu. Ulun saban hari guru ajar, tapi kada tahu ilmunya kada dapat. Tapi ini sudah tahu ilmunya, baca ayat kursi setiap selesai sembahyang 5 waktu. Apa fadilahnya? Fadilahnya lam yamna'hu minal jannah illa ayyamut. Kada ada yang menghalangi inya lawan surga. Ini misalnya surga ini kita yang menghalangnya satu, belum meninggal lagi. Sudah meninggal langsung ke dalam surganya Allah. Ayat kursi. Makanya menyatutung sembahyang astagfirullah, al-fatihah, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, 33, 34, Allahu akbar. Ada wiritan, salah satunya ayat nyaman aja kalau lah ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu. Fadilahnya
kadada di antara inya kecuali inya meninggal. Kamu sudah meninggal langsung ke surga. Yang menghalanginya karena yang masih hidup. Sudah meninggal dunia langsung ke dalam surga. Maksudnya ini akan masuk ke dalam kubur, kuburnya jadi akan kebun daripada kebun surganya Allah, karena ini mengamalkan ayat kursi. Maginnya apabila orang itu memahami makna apa yang ada di dalam ayat kursi. Karena mudah-mudahan kita kawa satu saat karena kita membahas khusus ayat kursi sampai habis. Tafsirnya kita keluarkan, kita baca dan kita pahami makna yang terkandung di dalam ayat kursi. Ada lagi lebih halus lagi. Dan ini nyaman benar. Apa nyaman benar? Enak tenan. Enak tenan lagi. Ya, nyaman lagi. Dan ini pian amalkan setiap sembahyang. Apa? Idza sami'tumul imam, apabila kalian mendengar imam, sami Allahu liman hamidah. Apa bacaannya? Rabbana walakal. Nyaman aja kalau. Ini lebih nyaman daripada ayat kursi lagi. Tapi harus berjamaah. Nah, itu godaannya harus berjamaah. Banyak ada berjamaah ada kawa karena itu sampai tumul imam. Madi kedede imamnya kayak apa? Ulun baca guru sami Allah liman hamidah aja. Itu kita membaca. Lalu ketika mendengar imam lalu makmum membaca. Idza wafaqa qauluhu qaulal imam qaulal malaikah, apabila sesuai perkataannya dengan perkataan malaikat. Ulun buka dalam syarah hadis. Ternyata malaikat itu ketika mendengar imam membaca sami Allahu liman hamidah, itu malaikat-malaikat mengucapkan sama Rabbana walakal hamd. Nah, pas kita membaca itu sesuai serasi kita dengan perkataan malaikat. Kenapa? Fadilahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa yang telah lalu dihabiskan Allah. Rabbana, tapi sudah tahu ilmunya, nyaman, sudah tahu resepnya, nyaman, punya tahu resepnya, alih hendak nukar. Nah, hendak mendapatkan ngadi. Ya Allah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan insyaallah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban Allah Ta'ala bukakan pintu ibadah untuk kita insyaallah. Dipanjangkan umur kita agar kita menemui bulan Ramadan insyaallah dalam keadaan meninggalkan maksiat dan mengerjakan seluruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat dari sekarang, ya Allah, apabila Engkau panjangkan umur kami di bulan Ramadan ya Allah, kami berniat menggunakan seluruh waktu siang dan malam kami untuk membaca Al-Qur'an ya Allah, untuk berbuat taat dan takwa kepada Engkau ya Allah, bermanfaat untuk umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ibadah ya Allah kami serahkan ya Allah hanya kepada Engkau ya Allah, lillah wa billah wa fillah. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita perkumpulan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah. Buah hasil daripada istiqomah husnul khatimah. Husnul khatimah salah satu daripada makna karamah. Al-istiqomah jar khairun min alfi karamat. Orang yang mempunyai 1000 karamat belum tentu lagi husnul khatimah. Tapi apabila orang itu istiqomah, ini akan mendapatkan karamah. Karamah terbesar husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mudahan qabul insyaallah lah. Dan pesan ulun, apabila kena salat tarawih, habis salat isya berjamaah, jangan kada sembahyang ba'diyah. Sembahyang ba'diyah dulu hanya sembahyang tarawih. Kenapa? Karena sembahyang ba'diyah isya itu lebih afdal daripada tarawih. Paling afdal sunnah adalah sembahyang rawatib, yaitu yang di antara fardu atau yang berdekatan dengan fardu. Ya qobliyah lawan ba'diyah. Ini kita sembahyang isya, habis sembahyang isya, as-salatu jami'ah. Jangan, 2 rakaat dulu. 2 rakaat ba'diyah isya supaya mendapatkan fadilah. Ba'diyah isya lebih afdal daripada tarawih. Nah, habis itu kan hanya sembahyang witir. Menakawa sembahyang witirnya 11 rakaat. 3 rakaat jar guru di masjid, tuntung akan kena malam lagi. Malamnya 8 rakaat. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat, panjang umur, sehat badan insyaallah, bi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam taat istiqomah, dalam berbuat kebaikan manfaat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan mudah-mudahan meninggal berdatangan dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa afiyah, masuk kita ke dalam syurganya Allah bersama guru-guru mulia kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. Sebelum Abah berdoa, ulun besaruan malam Kamis Dudi depan, malam Kamis ini, malam Kamis 2 minggu lagi, penutupan majelis kita yang di sana, yang biasa, sekaligus haul abahnya Habib Faruk itu menjadi rutinan. Dan sebelum itu ulun informasikan acara itu sangat membahagiakan hati ahlu baitin Nabi Muhammad, wabil khusus Habib Faruk. Senang mana beliau, dan ulun merasakan itu ketika habis berziarah, luar biasa senangnya. Menyakawa hadir. Kada lain hendak menghimaukan hati ahlu bait. Namanya sudah ahlu bait itu senang, itu bersambung kebahagiaannya membahagiakan datuk mereka, yaitu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundang malam Kamis yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibtahi bi rahmatillah adada ma bi ilmillah. Salatu wa salaman daiman billah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. أحيي قلوبنا بأنوار معرفتك واملأها بمحبتك وإذا توفنا فتوفنا إليك وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.